Ya, sementara itu kabar mengenai grup Jarum yang akan mengakuisisi mayoritas saham PT Era Jaya Swasembada Tbk atau Era ditepis manajemen Era Jaya. Amelia Allen, sekretaris perusahaan Era, menyatakan tidak menanggapi rumor yang beredar di pasar. Dan berikut rangkuman corporate info terupdate. Pihak Era Jaya Swasembada Tbk atau Era tidak menanggapi rumor yang beredar di pasar terkait grup Jarum yang akan mengakuisisi mayoritas saham PT Era Jaya melalui Blibli. Manajemen Era mengaku tidak mengetahui rencana grup Jarum masuk menjadi pemegang saham. Dikutip dari berbagai sumber, Amelia Allen, sekretaris perusahaan Era, menyatakan tidak dapat menanggapi rumor yang berada di pasar dan hanya dapat menyampaikan fundamental bisnis Era Jaya Group semakin kuat termasuk di masa pandemi. Dari perbankan, di tengah koreksi IHSG, harga saham BBCA turun 1,44% pada penutupan bursa Selasa. BBCA berada di harga penutupan Rp32.450 per saham. Jika dihitung dalam sepekan terakhir, BBCA telah turun 0,84% dan sejak awal tahun BBCA turun 4,14%. IPO PT Daya Mitra Telekomunikasi atau Mitratel kian dekat. Berdasarkan informasi yang beredar di pasar, aksi korporasi anak usaha PT Telkom Indonesia Tbk atau Telkom ini dikabarkan bakal dilaksanakan pada November mendatang. Manajemen Telkom belum bersedia mengonfirmasi kabar tersebut. Namun berdasarkan pipeline perusahaan tercatat Bursa Efek Indonesia, saat ini ada 29 calon perusahaan tercatat yang siap IPO, 2 diantaranya merupakan anak usaha BUMN. Akhir bulan lalu Telkom kembali memperbesar aset Mitratel dengan mengalihkan 4.000 menara. Mitratel saat ini memiliki 28.000 menara. Di tengah koreksi IHSG, induk usaha Mitratel yaitu Telkom justru diborong asing di posisi pertama sebesar 45 miliar rupiah atau 0,28% di level 3.530. Ya, kita beralih ke informasi pasar modal. Indeks harga saham gabungan turun pada akhir perdagangan hari Selasa atau sekitar 16 poin. 0,26% ke posisi 6.060. Saham-saham bank papan atas masih menjadi sasaran jual investor. Ya, berikutnya kita update dari pergerakan bursa Eropa. DAX mengalami penguatan 1,43% di level 15.348,53. FTSE 100 Inggris mengalami penguatan 1,12% di level 6.980,98. CAC 40 naik 1,5% di level 6.552,73. Ya, kita ke bursa Wall Street di mana Dow Jones melemah 0,15% di level 33.919,84. S&P 500 turun 0,08% di level 4.354,19. Kemudian Nasdaq berbeda, naik sekitar 0,22% di level 14.746,4. Ya, kita update dari pergerakan bursa Asia, pemirsa. Indeks Nikkei di Jepang pagi ini dibuka melemah 0,57% di level 29.671. Kemudian Kospi Korea Selatan masih tutup dengan data terakhir mengalami penguatan sekitar 0,33% di level 3.140,51. Adapun Straits Times ditutup menguat 0,71%. Kemudian Hang Seng Hong Kong pada closing market kemarin ditutup mengalami penguatan sekitar 0,51%. Ya, kita beralih ke informasi komoditas. Minyak kategori WTI mengalami penguatan 0,22% di level 70,64 dolar Amerika per barrel, sementara nikel menguat 0,16% di level 18.875 dolar Amerika per metric ton. Emas melemah 0,15% di level 1.755,55 dolar Amerika per troy ounce. Adapun pasar CPO masih tutup. Ya, bagaimana dengan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama dunia lainnya? Kita lihat terhadap dolar berada di level 14.244 rupiah. Kemudian euro 16.698 rupiah. Pound sterling 19.453 rupiah, kemudian yen Jepang 130,49 rupiah. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami masih akan kembali dengan informasi dan tentunya pembahasan mengenai strategi investasi Anda sesaat lagi.